warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasayyarahum minal aidin wal ba'idin wal maqbulin wa khairun nasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bersama Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini ada orang yang bilang bahwa hari ini hari raya Idul Adha. Ada juga yang bilang hari ini hari raya An-Nahr. Dan ada juga yang bilang hari ini adalah hari raya kurban. Kesemuanya itu adalah sama, yaitu hari raya kurban. Berbicara masalah kurban, barangkali terutama kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara masalah kurban, ini tentu tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Dan pada masa itu beliau lahir di bawah pimpinan Raja Namrus, seorang raja yang zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berbagai macam aturan dia buat menurut selera dia, menurut keinginan dia. Bukan berdasarkan kemaslahatan umat, tetapi pelaturan yang dibuat oleh Namrus justru menyengsarakan rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun 2295 sebelum Hijriah. Pada masa itu beliau diasuh oleh ayahnya yang bernama Azar. Walaupun sebenarnya nama ayahnya adalah Nahur bin Tareh, tapi orang kenalnya Nabi Ibrahim diasuh oleh ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung. Ketika Nabi Ibrahim lahir, berawal dari mimpi Raja Namrud, seorang raja yang zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia bermimpi bahwa
kamarnya dimasuki seorang pemuda, mengambil mahkotanya dan sekaligus merobek-robek mahkota Raja Namrus. Dia pikirin berhari-hari Namrus, karena beliau adalah pemimpin yang zalim. Akhirnya dipanggil prajuritnya, wahai prajurit, tolong cari ahli nujum dari berbagai macam pelosok kekuasaanku. Dicarilah pada saat itu ahli nujum dari berbagai macam pelosok wilayah kekuasaan Raja Namrus pada saat itu. Akhirnya berkumpullah para ahli nujum dan Raja Namrus memimpin acara itu. Wahai para ahli nujum, pada saat ini sidang pleno saya buka untuk membahas apa gerangan yang akan terjadi dengan mimpi saya. Sidang pleno saya buka, kata Namrus. Coba dari pojok sana, Saudara Fuad, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, maaf Tuan Raja, mohon Tuan Raja, ini mimpi Tuan Raja. Suatu saat kerajaan Tuan Raja akan hancur, dihancurkan oleh seorang pemuda. Lalu bagaimana dengan yang sebelah sana, ahli nujum? Maaf Tuan Raja, idem, sama saya sependapat bahwa suatu saat kerajaan Raja Namrus akan hancur di bawah seorang pemuda. Nah, selesailah acara sidang, dia tutup, pada pulanglah para ahli nujum tadi. Kemudian Namrus memberikan perintah, wahai para prajuritku, tolong diawasi orang-orang yang lagi hamil. Kalau dia lahir laki-laki, bunuh saja. Terjadilah pembunuhan besar-besaran pada saat itu. Hampir 1000 bayi laki-laki dibunuh oleh pasukan Raja Namrus. Dan pada saat itu pula Raja Namrus, Nabi Ibrahim lahir oleh ayahnya Azar tadi, dibawa ke sebuah hutan, sebuah gunung. Ditaruh di Ibrahim. Kalau bahasa kita untung-untungan. Mati ya, nggak apa-apa daripada dibunuh oleh pasukan Raja Namrus. Dimakan hewan. Barangkali namanya hutan memang banyak binatang buas. Ya hidup alhamdulillah, mati juga nggak apa-apa. Orang yang namanya Ibrahim ditaruh di sebuah hutan. Dan alhamdulillah ternyata Allah punya kuasa. Di hutan, di gunung, di gua, Nabi Ibrahim tumbuh dengan pesat. Karena menurut kisah dari jari tangannya keluar madu. Ya, barangkali Allah sudah berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang manusia pun yang menjaganya atau yang bisa melawannya. Semakin besarlah Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dan tumbuh sampai ia remaja. Dan setelah remaja, ia kembali ke ayahnya, Azar. Begitu dia sampai ke ayahnya, dia berdakwah kepada ayahnya. Apa kata beliau? Ya abati lima ta'budu wa la tasma'u wa la tubsiru wa la yughni anka syai'an. Ini panggilan seorang anak kepada ayahnya begitu lembut. Ya abadi, wahai abangku sayang. Ini satu pelajaran buat kita barangkali untuk anak-anak kita. Mereka dipanggil harus dengan panggilan penuh kasih sayang.
Ya abadi lima ta'budu, wahai ayahandaku, untuk apa engkau menyembah? La tasma'u, yang tidak mendengar, wala tumsiru, dan tidak pula bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak pula membawa manfaat untukmu sedikit pun. Ini dakwah Nabi Ibrahim yang pertama kali kepada ayahnya. Kalau kita bawa kita ada sholat, kira-kira berani nggak dakwah? Kalau bawa kita sholat, kayaknya takut. Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada ayahnya yang pertama. Sampai-sampai akhirnya Nabi Ibrahim ini, singkat cerita, tidak diakui sama ayahnya, diusir oleh ayahnya Azar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada suatu sudah mulai reda, jadi Ibrahim tadi pulang. Pada suatu ketika Raja Namrud bersama pasukannya ada suatu meeting. Tinggal patung yang paling besar bernama Hubal ditaruh di tangannya ke tampak. Pulang Raja Namrud bersama pasukannya melihat hal keadaan semacam ini, beliau kaget karena Tuhan mereka dihancurkan. Akhirnya diselidikin, tolong pasukanku, tolong prajuritku, ini siapa yang menghancurkan, tolong diselidiki. Akhirnya ada selentingan. Waktu itu Ibrahim katanya masuk ke dalam istana. Dipanggillah Ibrahim bersama oleh prajuritnya, dipanggillah Ibrahim. Tuhan, kata prajuritnya, kita nggak punya bukti. Yang namanya Raja Zalim nggak perlu bukti, bawa saja ke sini. Dibawalah ke Ibrahim ke istana, di sidang. Sidang dibuka oleh Raja Namrud. Sidang ini terbuka untuk umum. Lalu Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Hai Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhalaku?" Ini maaf, Nabi Ibrahim berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Barangkali yang paling gede lupa menghancurin patung-patung yang kecil, marah dia yang kecil-kecil." Yang benar saja Ibrahim, masa patung-patung bisa menghancurkan patung-patung yang kecil? Berjalan saja tidak bisa. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan, kalau yang Tuhan sembah saja tidak bisa berjalan, lalu mengapa Tuhan sembah?" Semakin marahlah Raja Namrud. "Kau gila ya Ibrahim, masa patung bisa jalan, patung bisa menghancurkan?" Lalu kata Nabi Ibrahim, "Kalau tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, mengapa Tuhan sembah?" Ini dalam rangka berdakwah Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud. Marahlah Raja Namrud dan akhirnya Ibrahim dibakar hidup-hidup. "Wahai prajuritku, tolong cari kayu bakar." Setelah begitu banyak membunuh kayu bakar, lalu ketika api sedang berkobar, dibakarlah Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah berkehendak lain. "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah dingin. Itu Nabi Ibrahim ketika dibakar bukan panas, malah merasa nyaman di dalam kobaran api yang begitu besar. Ini barangkali kehendak Allah. Dan setelah itu para prajuritnya melihat apa tuh yang ada di tempat pembakaran Ibrahim tadi. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup.
Lalu setelah itu hijrahlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota Yasrib. Sedangkan Raja Namrud dan pasukannya pada saat itu mereka dapat ajab dari Allah. Ternyata seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan diserang oleh nyamuk-nyamuk, mati semuanya. Raja Namrud dan pasukannya pada saat itu mati diserang oleh nyamuk-nyamuk. Berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota Yasrib, dan di sana bertemu dengan pujaan hati. Kalau bicara pujaan hati, alangkah indahnya tentunya. Bertemulah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, yang kemudian beliau nikahi. Dan setelah sekian lama ia nikahi Siti Sarah, pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia berkurban 300 ekor unta dan 1000 ekor sapi. Oleh manusia, oleh masyarakatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji. Hebat Ibrahim, kambing 1000 ekor, 300 ekor unta dia korbankan, dibagikan fakir miskin, habis. Hebat Ibrahim. Yang namanya manusia nggak bedanya sama kita, kalau dipuji kepala agak gede. Akhirnya Ibrahim ngomong, ini bahasa kita bahasa kampanye barangkali karena belum jadi, dia ngomongnya seenaknya aja. Ibrahim, ya baru tembang 300 ekor unta, 1000 ekor kambing. Anak aja kalau dikasih saya bunuh, kalau memang diperintah oleh Allah saya sembelih. Ini namanya omongan kagak kepikiran lagi, jeplos aja. Dan setelah cukup lama menjadi suami istri Siti Sarah, sampai sudah usia lanjut, belum juga punya anak, Siti Sarah ngomong kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai sayangku, ini kita udah tua belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan gak punya anak, belum dikasih. Lalu Siti Sarah, bagaimana abangku kalau abang kawin lagi? Ini perempuan kalau ada yang begini cakep. Ada nggak yang begini ya kira-kira di kita ya? Abangku, kita sudah lama nikah, usia kita sudah hampir lanjut, tapi kita belum juga mempunyai keturunan. Bagaimana kalau abang kawin lagi? Tuh bu, gitu bu. Bu, kalau bapak yang layanin laki udah kagak mau kawin lagi. Setuju Pak? Setuju, alhamdulillah. Dari Nabi Ibrahim akhirnya boleh saya nikah lagi, tapi dengan syarat saya dicariin. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikawinin oleh istrinya Siti Sarah dengan seorang wanita pemberian raja dari Mesir, dia bernama Siti Hajar. Kawinlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Padahal ini perempuan yang diasuhnya sejak kecil atas pemberian raja Mesir. Sekian lama, akhirnya alhamdulillah dapat keturunan bernama Ismail alaihissalam. Dan ketika bayi, Ismail ini kehausan, dia menangis, dan ibunya Siti Hajar lari ke sana kemari, yang kita kenal dengan syait, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Dan pada saat itu Ismail kakinya menendang-nendang, berontak-rontak, akhirnya keluarlah air yang kita kenal sekarang ini, air Zam-Zam. Dan ini dinamakan oleh malaikat Zam-Zam, 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 yang artinya kumpulah, kumpulah, kumpulah. Yang sampai saat ini alhamdulillah manusia dari berbagai macam penjuru dunia bisa menikmati air Zam-Zam. Itu berkat sejarah dari Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Setelah Nabi Ismail mulai tumbuh menjadi anak-anak dan remaja, dan setelah Nabi Ismail sudah menjadi remaja, Allah Nabi. Rupanya ini ucapan yang keceplosan tadi merupakan nazar, dihitung nazar. Hai Ibrahim, dulu kata Allah ketika mimpi, dulu kamu pernah ngomong apa? Dia pikirin Nabi Ibrahim. Sampai 3 kali tidur dia bermimpi. Dulu memang saya pernah ngomong, kalau saja saya punya anak, kalau memang diperintah oleh Allah untuk disembelih, maka anak itu pasti akan saya sembelih. Ini rupanya nazar yang harus dibayar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini satu pengorbanan yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Pantas beliau disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena begitu cintanya kepada Allah, anak sampai ia korbankan kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang namanya berbuat baik pasti ada saja halangan, rintangan, cobaan. Nabi Ibrahim alaihissalam didatengin iblis. Hai Ibrahim, kau gila? Itu anakmu lihat lincah banget, cakep banget, masa kamu mau sembelih? Ibrahim dibujuk. Dia pikir kena Nabi Ibrahim alaihissalam dibujuk oleh iblis tadi. Anakmu begitu tampan, begitu lincah, masa kamu mau bunuh? Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hai iblis, ini adalah perintah Allah, bukan urusanmu, minggir. Pergilah iblis tadi diusir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pikir bapaknya kagak kena, ibunya digoda oleh iblis. Gampang dikit yang namanya ibu-ibu mah. Bu, biasanya ibu-ibu kalau dirayu gampangan. Ya bu, maunya kudu dirayu aja. Ya pak, kudu dirayu aja. Dirayulah Siti Hajar oleh iblis tadi. Wahai Siti Hajar, kamu tahu enggak anakmu mau dibawa kemana oleh ayahnya Nabi Ibrahim? Enggak, kata Siti Hajar. Anakmu mau dipotong, mau disembelih, karena katanya itu adalah perintah Allah. Lalu apa jawaban Siti Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, jangankan Ismail yang disembelih, bahasa kitab Tuhan juga disembelih karena apa-apa. Masya Allah, itu hebat pendidikan Siti Hajar. Kalau memang itu perintah Allah, jangankan anaknya, Siti Hajar saya sendiri siap dibunuhnya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang perintah dari Allah. Dia pindah lagi, dia goda anaknya. Hai Ismail, kamu tahu nggak mau diajak sama ayahmu mau dibawa mana? Nggak tahu. Kamu mau disembelih sama ayahmu, katanya perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, aku siap, kata Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu iblis dilempari dengan Nabi Ismail alaihissalam dengan batu-batu yang sekarang ini kita kenal dengan melempar jumroh pada saat orang melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdialog kepada anaknya sebelum pelaksanaan penyembelihan tadi. Apa katanya? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzauka fanzur ma tarak. Kata Ibrahim alaihissalam, panggilan yang begitu indah, wahai anakku, wahai sayangku. Ini Ibrahim mengajarkan kepada kita, panggilan anak adalah panggilan yang indah. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana wahai anakku menurut pendapatmu? Ini pelajaran juga buat kita. Seharusnya bila ada sesuatu kita dialog dengan anak kita, jangan kita berbuat sewenang-wenang. Inni ara fil manam
anni azbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kata anaknya Ismail alaihissalam, ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku, laksanakanlah kalau memang itu perintah Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang salah. Inilah barangkali sepintas pelajaran untuk kita tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya kita. Yang pertama, kita terhadap anak kita berdialoglah apabila ada sesuatu. Yang kedua, utamakanlah perintah Allah ketimbang dengan kebahagiaan dan kesenangan kita. Kalau memang Allah memerintahkan demi kecintaan kita kepada Allah, disuruh diperintahkan untuk sholat berjamaah, mari sama-sama kita sholat berjamaah. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat di dunia wal akhirah. Kebahagiaan kita akan peroleh di dunia dan insya Allah keselamatan akan kita peroleh di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma warḍa an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Teman-teman Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tidak ada, saudara kita, teman kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan kuburnya dijadikan Allah menjadi jannah, dijadikan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih ada mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, kita ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fadhum waj'al jannata maswahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min quburin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan, insyaallah kita akan melaksanakan kurban. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di tahun yang akan datang dalam sehat, selamat walafiat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.